Oke, saya harap kita bisa gunakan apanya tadi, menggunakan pertanyaan dengan sesuai arahan ya. Saya minta maaf kalau saya agak lancang. Dan tadi ada beberapa pertanyaan di meja makan soal lahir baru, soal ini dan itu, silakan ya nanti disampaikan, tapi izinkan saya sampaikan dulu tentang komunikasi dan tadi tentang insecure. Ini namanya meta program. Meta program itu bukan personality, tapi bagaimana kita merespon hal-hal yang ada di dunia, termasuk Tuhan, itu dalam perilaku dan perkataan. Jadi saya menyebutnya ini kecenderungan. Kecenderungan untuk kita merespon. Contoh, ada meta program yang namanya towards. Saya akan tulis merah ini untuk membedakan aja ya. Dan sisi yang lain namanya away from. Kecenderungan orang towards itu menghampiri. Away from, menghindar. Orang tipe towards, jangan hujan-hujanan, ntar sakit. Emang kalau sakit kenapa? Saya tipenya towards. Towards itu jangan diancam. Ketika saya lagi ngalami masalah, saya diberi kata-kata begini oleh sahabat saya. Sam, akhir-akhir ini ada pendeta diangkat ke surga, diangkat ke neraka, katanya ngelihat. Di neraka banyak pendeta. Ya bahasanya, lo kalau nggak tobat masuk neraka gitu kan. Terus saya bilang, oke, gue di neraka. Mungkin ketemu lu juga. Itu dalam hati gue. Itu di hati saya. Toh kata lu di neraka banyak pendeta, berarti gue nggak sendirian dong. Kita bikin persekutuan nanti di sana. Dan daripada gue masuk neraka nggak dinikmati, tak nikmati semua. Toh udah pasti berakhir di neraka. Itu orang towards. Nggak bisa dia diancam. Jadi kalau kalian nanti berkhotbah atau melayani ada orang kayak gitu, jangan dibilang dia keras kepala. Dia cuma punya meta programnya towards. Itu bukan karena dia keras hati atau roh setan atau roh. Bukan. Dan itu juga bukannya artinya dia dilahirkan sebagai orang meta program towards. Proses hidup membentuk dia. Nah, orang away from butuh ancaman, punishment and reward. Untuk memotivasi saya olahraga, saya nggak bisa dibilang nanti kalau lu nggak olahraga sakit. Emang kalau gua sakit kenapa? Jadi itu nggak membuat saya olahraga loh. Tapi saya butuh alasan yang lain. Dan alasannya adalah saya mau nanti di usia 80-an saya bisa gendong cicit saya. Dan mau main sama-sama cicit saya. Itu jauh lebih menarik buat saya untuk olahraga. Dan saya hari ini pagi jalan 5 km, sore jalan 5 km, angkat beban beberapa kali, sit up, plank, dan sebagainya. Termasuk diet, saya ingin turun lagi sampai 75-an. Kenapa? Karena saya senang dengan tantangannya. Sebaliknya orang away from itu butuh diancam, butuh ditakut-takuti. Nah, kalau istrinya away from, suaminya towards, Anda bisa bayangkan dong. Kalau saya sebut ini ayam, ini bebek, ketika ayam ngomong sama bebek, pakai bahasa apa? Harus menggunakan bahasa bebek. Ayam ngomong sama bebek. Si bebek kalau diajak ngomong pakai bahasa ayam, ngerti nggak? Sebaliknya bebek ngomong sama ayam,
Jadi kalau Anda sebagai suami ngomong ke istri yang away from, Anda harus gunakan bahasa dia. Anda Sunda, saya Rusia. Ya gue mesti gunakan bahasa lu. Ini bukan urusan ngalah ya. Ini urusan berkomunikasi agar dia nyambung. Sampai sini oke? Saya nanggap. Dan ini komunikasi kalau nggak dipelajari, cuman gara-gara ini bisa berantem loh. Gua kok nggak di ngerti, dan gue juga nggak bisa ngerti lu. Ya, ayam sama bebek sampai dunia kiamat juga nggak saling ngerti. Clear? Dan ketika kita sudah paham, sudah ngerti, kita bisa olah komunikasi ini. Ya, untuk belajar ini, tentunya di sini kita nggak bisa tuntas. Nanti kita sambung di training-training yang Anda bisa lihat di Sahabat Always, akun Instagram. Ya. Dan saya punya buku juga kemarin yang saya bawa, itu adalah hasil laporan riset saya. Jumlahnya cuma 100 halaman lebih dikit. Kalian silakan pelajari bagaimana saya mengkader. Ya, bagaimana saya mengkader Pak Hugh, bagaimana saya menceritakan kegagalan saya, dan bagaimana saya juga ajarkan mereka berkomunikasi. Towards and away from. Ada lagi yang saya mau kenalkan. Namanya, dan di sini prosedur. Orang prosedur senang dengan SOP dan urutan, sistem, program. Orang option sukanya random. Jadi saya ngajar tentang topik ini yang sama nih, lain kali kalau kalian ketemu lagi, ada kemungkinan banyak yang beda. Baik caranya, baik isinya, baik urutannya. Karena saya option. Saya nggak suka ada di sebuah pekerjaan yang semuanya terprogram. Semuanya harus ikut sistem. Gue stres. Tapi ada orang option, kalau orang prosedur, ketemu orang yang option, stres juga. Tapi saya bilang sama tim saya, lu lebih baik prosedur, gue option, kenapa kita saling mengisi. Jangan saling stres, saling memberi ruang. Memberi ruang di mana justru kadang-kadang dibutuhkan option, berarti saya yang muncul. Ketika dibutuhkan prosedur, kamu yang ngurus. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan. Doa secara ritual. Bagaimana Pak? Kata si Agus. Nah, sedikit banyak saya mau kasih tahu. Saya orangnya option. Saya disuruh pimpin doa pagi tiap hari. Gue mungkin mati muda kali. Bukan makin cinta Tuhan, makin... Saya pernah mengunci diri untuk meniru Pendeta Ishak Leo, doa 6 jam. Saya masuk ke kantor, saya kunci, saya kasih tahu staff saya, gue mau doa 6 jam. Tahan seminggu doang, Pak. Dan stresnya nggak kira-kira, Pak. Kenapa? Saya orang option. Saya kalau doa pagi, lipat tangan, merem, tidur saya. Kenapa? Buat saya, ngobrol dengan mata tutup itu aneh. Pak Hugh, apa kabar Pak Hugh? Oh gitu ya Pak Hugh. Buat saya aneh, karena saya orang relation. Orang yang senang hubungan. Jadi saya doa paginya gimana? Kalian nggak akan pernah lihat saya doa pagi lagi di Berlutut. Saya jalan pagi sambil berdoa. Nah, ada buku yang membahas tentang spirituality dengan berbagai cara. Salah satunya dengan alam, salah satunya dengan seni dan sebagainya. Saya kebetulan dengan alam. Melakukannya, melihat kebesaran Tuhan itu jauh lebih gampang saya berkomunikasinya. Ngobrol sama Tuhan di dalam ruang-ruang terbuka. Rasanya suruh pakai musik, tidur. Jadi, program perlu nggak? Perlu, Pak. Tapi harus ada ruang-ruang option, Pak. Supaya nanti yang ikut dua-duanya. Jadi seperti itu.
Saat teduh sekarang semua gereja diseragamkan gitu, dibuatkan. Dulu saya juga tiru-tiru. Kita termasuk gereja yang mula-mula melakukan itulah. Lama-lama saya menyadari saya keliru. Itu buat beginner boleh lah disediakan bahan renungan. Tapi untuk kelas-kelas kayak kalian, kasta-kasta kalian nih, atau tingkat pertumbuhan kayak kalian, kayaknya aneh deh merenungkan renungannya orang. Baca boleh, tapi bukan itu. Kamu perlu renungkan Alkitab. Saya pernah baca Alkitab setahun penuh, 1 hari 5 pasal. Kejar-kejaran setoran saya. Pernah ngalami? Stres kan bacanya kan? Akhirnya nggak dicerna sebenarnya, dibaca aja. Pokoknya target tercapai kan. Salah nggak? Ya nggak salah kalau buat yang belum pernah. Tapi saya pernah merenungkan Ibrani 11 ayat 1 setahun saya. Saya pernah merenungkan Maleakhi 4 pasal aja selama beberapa tahun. Nggak pindah-pindah ke Alkitab lain. Maksudnya Alkitab lain, kitab-kitab lain saya baca, tapi saya nggak fokus. Yang saya terus cerna, gigit, bongkar-bongkar Maleakhi. Boleh nggak? Iya, kenapa nggak boleh? Tiap orang menemukan caranya, tiap orang menemukan keasikannya, tiap orang menemukan. Kalau kamu sukanya prosedur, jalankan. Ada teman saya kalau doa pagi, mandi dulu, rapi-rapi nyisir pakai dasi. Karena dia bekas militer. Dia pikir kalau ketemu Tuhan seperti ketemu jenderalnya. Ya udah, kamu nikmati aja. Kalau saya, ya buat saya aneh aja pakai dasi, malah gue jadi gak bisa doa. Terus gimana? Tiap orang beda. Gitu ya. Jadi ada tempatnya prosedur, ada tempatnya program, ada tempatnya jangan lupa kasih option. Sampai sini tuh. Ini namanya meta program dan komunikasi ya. Yang lain, apa yang kalian tahu tentang introvert? Hah? Bedanya apa dengan ekstrovert? Nah, ada yang ngerti nih kelihatannya. Yang nggak ngerti biasanya bilang introvert pendiam, ekstrovert banyak ngomong. Saya introvert. Saya termasuk pendiam nggak? Nggak selama baterainya penuh. Ntar sore, ketika baterai saya udah habis, saya nggak mau ngomong sama siapapun. Saya masuk gua, ke toilet. Kadang-kadang kalau jalan-jalan ke mall saya sendirian. Jadi saya bisa di klub minum sendirian. Saya nggak punya geng, sendirian sampai pagi karena saya orang introvert. Nah, orang introvert bukan pendiam. Dia butuh isi baterainya dengan sendirian. Kalau udah penuh, dia bisa melakukan. Ngajar kayak gini buat saya lumayan draining saya punya baterai, lalu saya butuh sendiri. Nah, orang ekstrovert dapetin listriknya, energinya dengan ketemu orang. Bayangin kalau istrinya ekstrovert, suaminya, "Pak, apa kabar?" Ya, baik. Istri saya ekstrovert. Ceritain dong. Udah habis, udah tinggal strip 1. Anggap gak? Lalu istri pikir kita nolak dia. Itu diajakin berantem. Orang udah tinggal batas 1, diajak berantem kan lebih. Ya, jadi ngerti ya, bahwa ini salah satu komunikasi-komunikasi. Jadi banyak pertengkaran keluarga nggak gara-gara yang terlalu hebat-hebat penyebabnya. Kenapa dalam pernikahan, pranikah, saya minta para pendeta di sini, aktivis gereja, pranikah itu jangan dijadikan cuman persyaratan berapa kali bertemu. Diajarkan caranya berkomunikasi. Pasangan-pasangan yang saya bimbing sekarang, saya cuma bilang, pertengkaran is not communication. Never. Ada yang bilang, kan nggak apa-apa, salah, lu nggak boleh aja. Kapan terakhir lu berantem? Minggu lalu. Berapa sering? Sebulan 5 kali. Tunda nikah lu. Salahnya saya dulu sejak pacaran sudah sering tengkar.
Cuma dulu nggak ada konseling, nggak ada buku, nggak ada YouTube, nggak ada Google. Kita nggak tahu saya nikah 85. Saya pacaran dari tahun 78. 8 tahun dan dia pacar pertama saya. Saya mengagumi dia nggak tahu kayak apa. Tapi seminggu pertama saya nikah, saya nyesel saya salah nikah. Dan nggak ada yang nolong saya. Tapi ntar kalau ada apa-apa baru ngelempar batu. Jadi kekristenan tuh lucu. Pasukan yang jenderalnya jatuh dibunuh sama pasukan. Jadi saya mau tanya nih kalian, kalau kalian jatuh ada masalah, siapa sahabatmu yang akan berdiri di sampingmu? Tadi ada Dinda ya, Dinda suruh masuk aja. Iya kan dia datang sini untuk ikut. Bukunya tinggal aja, kalau ada yang nyolong diberkatilah yang nyolong. Saya makanya membangun persahabatan dengan beberapa orang kayak Hugh dan sebagainya, walaupun kita nggak satu gereja lokal dan sebagainya, tapi mereka adalah sahabat saya. Sehingga saya kalau nanti jatuh lagi atau kenapa-napa, paling nggak saya nggak ditinggalkan. Ada orang yang berkata, saya akan ada di situ. Karena saya ditolong untuk bangkit itu, ada seorang pendeta namanya Sony Sombotan dari gereja Tabernakel, anak buahnya Pak Yusuf BS, itu menemani saya 8 tahun. Ya, saya nggak terlalu punya waktu cerita, tapi dia menemani dan menunjukkan kasih ke saya luar biasa. Dan nggak pernah ketemu saya memperlihatkan bahwa saya orang sakit kusta gitu ya. Dan dia nggak bertanya, Sam lu kapan bertobatnya? Tiap Sabtu saya disini jam 3 sampai jam 7 di rumahnya dijamu. Terus saya pulang dan nggak pernah nanya, Sam abis ini lu kemana? Kenapa? Sabtu kan hari dugem nasional kan? Dan nggak pernah nanya. Dia menerima saya apa adanya as a being. Dan Alkitab bilang seperti naruh bara api di kepala. Seolah-olah Tuhan ngomong gini, di dunia aja anak manusia berdosa yang bisa mencintai lu kayak gini. Apakah lagi Bapakmu di surga? Itu buat saya akhirnya mengerti kasih Allah dan menyerah saya dengan hal itu. Ya. Jadi ini ada sekitar 60 pasang yang kita perlu pelajari. Paling enggak sekitar 10 lah kalian perlu pelajari. Ya, lagi ya yang lain ya. Internal. Ini kalau kalian mau pertanyaan banyak sekali nih pertanyaan. Tapi kalau nggak ada bisa minta ininya rekamannya. Internal dan eksternal. Orang internal mengambil keputusan itu referensinya di dalam dirinya, pertimbangan dirinya. Orang eksternal mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan orang lain. Siapa yang kalau ke restoran yang baru, Anda nggak tahu menu yang enak, bilang, Mbak, yang banyak dipesan orang, yang mana, Mbak? Ah, udah saya itu. Siapa? Nah, berarti khusus makanan lu eksternal. Habis beli baju, cocok gak yang cuk? Lu kayaknya nggak cocok, nggak cocok ya, nggak jadi beli. Nah, itu eksternal. Saya kebetulan internal, hampir menyeluruh segala aspek. Istri saya bilang, lu nggak cocok kepala botak. Kepala gua, rambut gua, urusan amat sama lu. Urusan amat sama audience. Gua nggak minta duit dari lu. Itu orang internal. Kesannya keras kepala kan? Tapi bukan karena saya belum dibaptis, belum lahir baru. It's just how the way I respond. Orang internal jadi jaksa, jadi hakim itu penting. Coba di eksternal. Tergantung orang bisikin dia. Ngerti ya? Jangan dibilang internal itu lebih berdosa, lebih jahat, lebih kopo, lebih keras kepala. Enggak loh. Dibutuhkan orang internal. Tapi lu kalau jadi petugas salon, lu jangan internal. Menurut gue ini yang bagus. Yang punya kepala. Terserah dia lah ya. Ikutin aja gunting. Gitu. Jadi papa saya, Sam, lu dengerin dong kata-kata orang tua. Buat orang internal itu bahasa Rusia, sementara dia orang Sunda. Papa gue lagi ngomong apa ya?
Jadi kepada orang internal pakai bahasa gini nih, kamu dengarkan ya, kamu dengarkan. Bahkan kita bilang Tuhan berkata, itu tetap aja orang internal nggak masuk gitu. Tuhan kan tetap pribadi di luar. Jadi orang internal harus ada bahasanya. Mau tahu nggak? Satu hari papa saya ngomong apa? Terus saya berubah. Mau tahu? Nggak mau nggak jadi. Bilang mau dong, dia. Mau banget gak? Satu hari papa saya ngomong gini, coba deh lu pertimbangkan. Lu pikirin sendiri. Itu bahasa internal. Jadi orang internal, kita gunakan bahasa, coba deh kamu pertimbangkan. Udah. Nawarinnya barang yang sama, merah. Coba deh kamu pertimbangkan yang merah ini. Tetap yang ditawarkan merah juga. Kalau sama orang eksternal, semua orang pilih merah loh. Sama, barangnya mah sama. Bahasanya yang beda. Tapi lu ngomong sama orang eksternal, coba lu pikirin orang eksternal maksudnya apa ya? Clear? Ada lagi yang meta program yang Hugh ingat? Sameness, oh ya. Sameness dan pasangannya sameless. Orang sameness itu selalu meminta sesuatu, melakukan sesuatu itu sama seperti yang dia biasa. Ya, misalnya kalian terbiasa doa pagi jam 5 dan harus ada nyanyian dulu, harus ada khotbah dulu. Ya udah, sampai ayam begigi juga itu yang kalian lakukan. Makanya saya sering lihat acara-acara rapat ada ibadahnya dulu gitu. Karena sameness benar. Kalau saya seamless, saya nggak pengen tiap hari sama. Makanya saya pernah satu hari habis nyanyi satu lagu di gereja Perjamuan Kudus langsung. Baru nyanyi satu lagu terus Perjamuan Kudus. Udah Perjamuan Kudus baru nyanyi lagi, baru khotbah. Terus doa berkat pulang. Jemaat tanya, Kak, Pak, itu kok Perjamuan Kudus gak dibagi? Ah, lu telat. Lo kok boleh? Emang ada ayatnya? Mesti urutannya begitu. Dan Perjamuan Kudus mesti minggu pertama, emang ada ayatnya? Kebetulan saya backgroundnya kan non-Kristen. Saya nggak punya tradisi. Nah, boleh nggak? Ya boleh. Kebetulan saya option. Saya seamless. Ya, jadi internal pula suka-suka gua. Menurut gua bener ya gue jalanin gitu ya. Nanggap ya. Jadi ya kayak tadi kan pertanyaan, menurut gua ini kalau enggak ya dipaksa gini ya udah terserah lu kan gitu. Yang penting saya udah jalankan peran saya. Sekali lagi kalau saya menggunakan tadi keberanian untuk ganti, saya towards. Saya lebih mementingkan kalian pulang dari sini pinter, bukan sekedar ngikuti program. Karena saya lihat tadi pertanyaan ada aneh ya buat saya, nggak asik. Ya tapi nggak apa-apa dong, saya juga berpendapat gitu kan kata internal gua nggak asik. Lo nggak suka itu hak lo juga gitu kan. Saya nggak ada masalah. Tapi saya nggak mau mengacaukan. Jadi kalau memang mesti balik ya udah balik aja nggak apa-apa. Terus saya mundur dari saran-saran itu. Gitu. Yang penting saya udah lakukan bagian saya. Nah, sekarang kan tinggal saya ngajar. Kalau diskusi biarkan, bukan tanggung jawab saya, ya. Gitu. Nah, itu karena orang-orang internal, orang option. Jangan dilihat dari sisi lebih keras kepala, lebih dosa, lebih jelek karakternya, nggak penuh kasih, nggak lembut, nggak sama sekali. Oke, cukup ya ini ya. Boleh langsung aja. Dari saya mendengarkan ini kan lebih bersangkutan dengan kecenderungan dan komunikasi ya Pak.
kecenderungan dalam perilaku dan kata-kata. Nah, yang jadi pemikiran, jadi pertanyaan saya itu, ini sebenarnya kalau tadi tidak ada hubungannya dengan kepribadian, tapi itu dan proses, tapi tergantung pada proses pembentukan atau seperti apa Pak? Saya tidak menggunakan kata personality atau kepribadian karena itu punya terminologi sendiri, takutnya kecampur. Ada misalnya ada ISC kan bukunya personality plus toh. Nah, daripada saya bilang personality nanti kecampur. Nah, kalau buat kami di meta program ini dari NLP mengatakan DISC itu bagian dari salah satu meta program. Gitu. Nah, jadi ini mau disebut apa terserah, tapi pakai bahasa saya adalah kecenderungan meresponi. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku. Sekali lagi ada skalanya. Ekstrim ayam, ekstrim bebek. Atau setengah ayam, setengah bebek. Ada orang in the midst. Ada orang geser sedikit sini, ada orang sini. Pertanyaan berikut, bisa nggak berubah? Bisa. Ada caranya. Saya option banget, sekarang saya belajar prosedur. Saya internal banget, sekarang saya belajar eksternal. Gitu. Bisa, ada caranya, ada tekniknya. Mungkin kalian mau tahu bagaimana membedakan seseorang kalau kita ketemu dalam waktu 5 menit? Kalau nggak ada yang nanya, ada. Tapi nggak kepikir nanya. Caranya listening. Dengarkannya dengan mata dan telinga. Orang internal akan cenderung gini, menurut gue sih, kalau orang eksternal bilang, menurut teman-teman gue, kata orang, itu eksternal. Orang eksternal sering bilang, menurut firman Tuhan, itu kecenderungan eksternal. Kalau saya, walaupun saya percaya firman Tuhan, saya tidak menggunakan itu. Yang saya yakini, firman Tuhan ini, itu orang internal. Tetap firman Tuhan, sumbernya, tapi cara berbahasanya yang kita perlu listening. Lalu orang prosedur, sistemnya, aturannya, udah begitu. Orang option nggak bakalan ngomong gitu. Ya. Jadi orang away from paling sering hati-hati, bahaya, serem, takutnya, itu orang away from. Orang towards kalau sampai ngomong takutnya berarti dia kurang obat, kurang vitamin, kurang makan dia berarti. Lagi korslet. Orang towards nggak akan pernah ngomong gitu. Nggak ada bilang takutnya, khawatirnya, nggak akan. Dia cenderung untuk malah lebih senang dengan ada sesuatu yang mengancam. Listening. Ya. Terus bagaimana kalau di audiensi ruangan begini? Kita perlu ngomong dengan dua-duanya. Teman-teman, kita perlu belajar ini supaya jangan sampai ada masalah. Itu buat away from atau towards. Kita perlu belajar ini supaya jangan ada masalah. Lalu, buat towards ngomongnya gimana? Kita perlu belajar ini karena Anda akan menjadi lebih baik. Itu kepada orang towards. Makanya kita ngomong surga dan neraka. Surga buat towards. Neraka buat jadi Pak Julianto, waktu saya tanya, berikan saya reason, ini buat dia jawab pertanyaan Ibu ya, dia penasaran kan tadi. Alasan untuk tidak bercerai. Waktu saya sudah putuskan, karena coaching itu menarik ya, Tuhan mengcoaching saya soalnya. Sebelum saya belajar ilmu coaching, Yesus sudah mengcoaching Petrus loh. Apakah engkau mengasihi aku? Dengan 3 kali bertanya, Petrus revive. Adam jatuh dalam dosa, Allah coaching. Di manakah engkau? Elia, sedang apa kamu? Jadi coaching itu dari Alkitab udah banyak sekali contohnya. Kemudian saya belajar coaching. Tapi lagi Tuhan menolong saya, dia meng-coach saya. Sam, seandainya kamu cerai dengan istrimu, lalu nikah lagi dengan wanita lain, siapa yang paling bahagia? Tuhan pasti nggak bahagia ya. Anak-anak saya pasti nggak bahagia ya. Papa mama saya nggak bahagia.
Teman-teman gereja juga nggak bahagia ya. Saya bahagia nggak? Belum tentu, 50-50. Wanita yang saya akan nikahi bahagia nggak? Belum tentu, 50-50. Bisa bahagia, bisa nggak? Belum tentu. Setuju ya? Jadi siapa yang paling bahagia? Cuma satu, setan. Saya mulai garuk kepala. Ah, Tuhan ini pinter sekali nanyanya ya. Terus, siapa yang pasti tidak bahagia? Siapa yang paling bahagia kalau kamu balik? Tuhan bahagia, teman-teman gereja, papa, mama, anak, semua bahagia. Saya belum tentu. Istri saya? Ya belum tentu juga. Yang paling gak bahagia? Saya dikunci dengan coaching itu. Beneran, membuat saya sadar. Iya juga ya. Kemungkinan bahagia sih bisa, tapi kan nggak ada siapa yang jamin. Saya dikunci. Lalu saya datang ke Pak Julianto. Pak, kasih saya alasan Pak untuk kembali. Pak. Dia bilangnya apa? Jangan karena Alkitab menulis begitu. Wah, pendeta kasih nasihat pendeta begitu. Untung kalian nggak dengar ya, kalau nggak dirajang gitu ya. Ini pendeta apa enggak ya? Beliau kan pendeta. Jangan karena gereja. Jangan karena firman Tuhan. Jangan karena orang tuamu. Jangan karena istrimu juga. Jangan katanya karena anak-anakmu. Jangan karena teman-teman gereja orang Kristen. Nah terus karena apa? Ada yang mau usul? Ibu tadi menunjuk ke atas. Gue tadi bilang bukan karena Tuhan, Bu. Jangan karena Tuhan. Itu bikin saya mind blowing. Ada yang mau usul? Dia bilang apa? Sebenarnya udah banyak di rekaman saya sih. Kalau si Dina nggak boleh kamu? Oke, internal. Dalam hal ini saya terpaksa eksternal karena saya nanya. Waktu itu saya eksternal, udah dalam keadaan saya nanya, saya udah nggak tahu. Ada yang tahu? Yaudah, jadi, hah? Iya, kata si Julianto, bayangkan cucumu lahir. Dia belum pernah berbuat salah buat kamu, tiba-tiba dia harus menerima warisan, kakeknya cerai. Kamu mau memperlakukan dia seperti itu? Itu internalnya masuk itu, di situ. Coba kamu pikirkan, itu internal, Pak. Ketika cucumu lahir. Logikanya jelas ya, kalau nanti cucu saya ada konflik, gue cerai. Kenapa? Opa saya, ya gue nggak mau dong itu terjadi. Jadi cucu saya is the reason. Ya saya ngomong sama istri saya balik itu karena alasan ini. Kok bukan karena gue? Ya sorry to say. Apa adanya, kan otentik. Yang penting gue belajar mengasihi lu. Kan Tuhan bilang gitu. Bahwa bukan lu, ya apa boleh buat, ini kenyataan. Jadi saya bilang sama cucu saya, you are my reason. Untuk saya fight, untuk membangun diri saya dan keluarga saya dan masa depan keluarga saya. Gitu. Cukup puas, Bu. Kadang-kadang jawabannya bisa beda-beda loh, Bu, tiap orang. Nggak bisa distandarin. Kalau bilang Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, gue juga tahu. Gitu. Dan nggak kena ke saya. Menurut saya Pak Julianto waktu itu dipakai Tuhan. Saya bilang gini, menarik Pak. Kasih saya 2 minggu. Saya pulang, saya mikir, saya telepon, Pak alasannya accepted. So what should I do later? Saya lakukan beberapa hal persiapan, lalu pendekatan, saya lamar kembali istri saya. Oke, ini topik saya close supaya kalian bisa nanti kita masuk ke insecure. Sorry? Apa? Obey. Oke.
Sebelum saya jawab, boleh tanya nggak, Ijo? Saya boleh dapetin kopi di mana? Ya, kayaknya udah siap deh. Boleh ya? Oke, siap. Menurut yang tadi si Pak Julianto bilang itu ya, mesti tanya ke Pak Jul lu. Lu nggak boleh nanya ke gua kan. Enggak, itu kan dia yang jawab, lu nanya gua gimana. Tapi buat saya, sama sekali saya nggak diajak untuk nggak OB. Karena dia cuma bilang, alasannya nggak boleh karena Tuhan. Kalau menurut saya nih, kalau saya cuma bilang alasannya nggak karena Tuhan, itulah namanya shooting. Shooting itu harus. Saya nggak punya personal reason. Gua gini karena harus. Dan bukan keputusan. Itu kalau alasan untuk kita belajar lagi coaching itu, atau kalimat komunikasi, orang Kristen harusnya kudus. Harus atau mau? Nah kalau harus, sebenarnya lu nggak mau. Gitu. Itu namanya distortion thinking dalam psikologi. Kita melakukan harus, bukan mau. Bukan senang. Gitu, tapi harus. Menurut saya, pendapat saya menerjemahkannya itu. Sekarang saya melihat itu perspektifnya itu. Itu sekali lagi saya punya perspektif. Saya nggak tahu nih Pak Julianto mau pikirnya apa. Menurut Alkitab, ya harus. Gua kayak nggak punya pilihan. Terus orang lain, ya nggak mungkin cukup kuat, Pak. Kenapa nggak anak? Kenapa nggak papa mama? Kenapa nggak karena istri dan orang lain? Gue nanya, Pak Jul kenapa? Kalau ini saya nanya. Ya karena mereka pernah melukai kamu. Kamu punya alasan untuk kamu balas melukai. Masuk akal. Dan yang ketiga, kenapa cucu? Karena dia belum lahir. Dia nggak salah buat kamu. Nah buat saya perspektifnya itu. Tapi kalau yang Tuhan Alkitab dia nggak ngomong. Apakah ini menjawab, Pak? Sedikitnya. Dari wajahmu kelihatan kurang puas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abang, ini forum diskusi, forum belajar. Thank you tuh. Iya. Thank you. Harus taat. Ya, oke. No problem. Saya juga suka mentaati firman. No problem. Jadi ya, it's okay. It's okay. Cuma saya menceritakan tentang bagaimana Tuhan nolong saya lewat Pak Julianto. Ceritanya memang versi begitu. Jadi, dan saya taati firman Tuhan untuk membangun hidup saya kembali bersama Dia. Gitu. Any question? Wajahmu ada pertanyaan, tapi kok nggak keluar? Tadi ada yang bilang, Pak, Bapak ada pertanyaan. Topik beda nggak apa-apa, Pak? Memang. Dari dua kutub itu yang digambarkan, apakah manusia itu bisa kadang-kadang kutub A, kadang-kadang kutub B? Good question. Ini kita kadang-kadang berbeda konteks, berbeda metaprogram. Contohnya, saya internal dalam segala hal. Sekarang saya kalau untuk beli gadget eksternal. Kenapa? Karena saya nggak terlalu tahu dan salah beli melulu. Dulu saya fashion internal. Saya mau pakai apa aja terserah. Sekarang saya lebih ke eksternal. Karena saya tahu ada tuntutan-tuntutan, jadi saya tanya ke orang, ini warnanya, modelnya, dan sebagainya. Saya nanya anak saya biasanya. Jadi tergantung konteks. Ya, tergantung konteks. Gitu. Saya kalau dalam hal mendefinisikan definisi, saya prosedural. Tapi ketika menyampaikan definisi, saya option. Jadi tergantung konteksnya.
Apakah terjawab? Dalam komunikasi, karena ini kan lagi bicara komunikasi. Hmm. Apakah benar bahwa itu artinya saya harus memahami kecenderungan saya, kemudian juga memahami kecenderungan istri saya, supaya saya bisa berbicara dalam hukum yang bisa dipahami. Bagaimana perannya? Oke, good. Kasih jempol buat yang udah bertanya ya. Pertama, tadi Anda menyebut kata harus, sadar nggak? Jadi ini bukan harus, tapi sebaiknya atau menjadi jauh lebih baik ya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan lebih baik? Yaitu memahami, itu udah pasti. Salah satu ruang untuk respect adalah kita memahami. Sekarang saya mau nanya ya, saya mau kasih pernyataan ya, tapi kalian bertanya, kecuali Yudi sama Dinda sama Hugh nggak boleh jawab. Saya kasih pernyataan ya, saya merasa lapar. Silakan kasih pertanyaan, 2 pertanyaan. Apa yang jawabannya saya masih lapar. Kamu yang nanya. Nanya saya kasih pernyataan, saya merasa lapar. Apa yang Anda rasakan saat Lapar. Yang kedua, nggak ada. Barusan dari makan. Tadi makan. Enak, nambah gua. Ya, saya juga nggak tahu, tapi merasa lapar saya. Nggak mau, saya nggak mau makan. Yang kalian nggak tanya, saya lapar itu artinya apa? Saya lapar kasih sayang, saya lapar ilmu, lapar melayani. Asumsinya langsung makanan kan? Nah itu yang namanya komunikasi. Nggak belajar memahami, Pak. Karena kita pikir kita paham. Belum tentu. Bukan saya ngejebak kan? Coba kalian tanya tadi, Pak, yang Bapak maksud lapar, tolong dong kasih penjelasan dulu apa. Saya lapar melayani Tuhan. Oh ya udah, yuk kita melayani. Jangan asumsi langsung kok bisa lapar lagi ya. Atau kenapa kamu lapar gitu kan? Loh, saya kan pasti pernyataan, saya merasa lapar. Nggak salah dong pernyataan itu kan. Misalnya istri bilang, aduh Pak, saya merasa capek. Kok bisa? Padahal baru bangun tidur. Komunikasi yang sederhana, kalian lihat, bisa mengacaukan banyak hal. Ya, jadi itu kita belajar di how to coach, how to questioning, how to listening, ya, gitu.